Oke bosku, jumpa lagi bersama dengan saya kali ini dengan Ayah Lius Production, dan saat ini saya ada sedikit berbagi cerita kepada teman-teman semua dan sahabat Lius Production, di mana di channel YouTube saya ini saat ini adalah kena dismonet atau pemberhentian monetisasi untuk menghasilkan uang di YouTube pada saat ini. Nah, ini sedikit saya berkecil hati, ataupun saat ini saya sedang kecewa dan juga galau dan lain sebagainya. Yang dimana pada saat hari ini saya menerima email tersebut yang berisikan tentang tulisan dismonet atau pemberhentian monetisasi di channel YouTube saya di Lius Production. Namun pada saat ini saya berpikir bahwasannya kira-kira apa ya gitu ya permasalahannya sampai demikian rupanya, karena saya belum ada melakukan pengkopian ataupun mengambil konten orang lain. Saya masukkan ke konten saya. Tetapi saya jujur selama ini saya ada beberapa mengcover lagu karena dulu basic konten ini adalah konten tentang hiburan ataupun musik, ya. Yang dimana pada saat itu saya selalu mengcover ataupun meremix sebuah lagu, mungkin beberapa lagu dari orang kita Nias dan lagu dari eh, Indonesia, misalkan lagu-lagu band dan lain sebagainya. Saya cover dan saya remix ke dalam FL Studio, sehingga saya bikin genre beat dan lain sejenisnya. Nah, kurang lebih seperti itu saja. Nah, tiba-tiba pada saat hari ini, tanggal berapa sekarang kalau nggak salah, hari ini tanggal, saya cek kalender dulu, tanggal 17 Juni 2025, ya. Jadi konten saya ini sudah dismonet dan saya terima email tadi pagi sekitar jam-jam 1 tadi siang. Nah, untuk kawan-kawan semua, ini pengalaman ke depan untuk yang mau meremix sebuah lagu, ya, walaupun itu bukan teguran langsung secara real, hanya teguran secara di konten YouTube ataupun sebagai peringatan ataupun berbagi hasil. Saya rasa itu akan berdampak ya sama konten kita jika berulang kali terus kita uh, lakukan hal tersebut. Nah, dari beberapa video saya ada sekitar 500 sampai 600-an kalau nggak salah. Nah, dan itu sudah saya privat, saya sudah melakukan pengakalian, saya sudah melakukan kebijakan agar tidak terdeteksi. Namun tetap juga tidak bisa lewat dari kebijakan-kebijakan YouTube tersebut. Nah, untuk kawan-kawan semua, ya, kita harus lebih hati-hati sebagai konten kreator, yang dimana follower saya saat ini adalah 34.000, mau menuju 35.000. Sayang monetisasi itu dicabut dengan seketika, dengan tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Nah, saya juga saya merasa dirugikan sebenarnya, tetapi ya mau tidak mau kita harus menerima konten kebijakan dari YouTube. Nah, kepada kawan-kawan semua juga, ini adalah salah satu eh, apa namanya itu sumber penghasilan saya yang di YouTube ini, walaupun sedikit ya. Ada beberapa puluh juta sudah saya terima sebenarnya, tetapi seketika memang diberhentikan dan mendapat surat cinta tersebut dengan bisa dibilang dengan hati menangis ya, ataupun juga dengan kecewa berat hati saya terima sebenarnya email ini. Nah, langsung dismonet. Coba bayangkan ketika masuk email dismonet kontennya. Wah, udah langsung tidak tenang itu. Apalagi kalau memang kita mengharapkan itu. Tetapi saya jujur aja, dari 3 tahun terakhir saya memang kurang aktif ya bermain YouTube ini, karena banyak kesibukan hal yang lain yang perlu saya kerjakan yang lebih penting dari YouTube. Tetapi bukan berarti juga saya meninggalkan YouTube ini. Nah, jadi untuk kita sebagai kawan-kawan konten kreator yang lainnya ya, khususnya dulu yang meremix sebuah lagu dan sebagainya, itu bukanlah menjadi hal yang baik ya, karena hampir 500 lagu saya remix ya, dan mungkin tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, keempat aman ya. Ini sekarang setelah saya monetisasi itu ada 7 tahun, 8 tahun. Saya sudah 7 tahun kalau nggak salah.
Karena channel saya ini 2016 saya membuat channel saya Aelius Production ini, ya. 2018 baru saya fokus dan 2018-nya juga dimonetisasi. Nah, sampai pada saat ini tanggal 17 Juni 2025 itu dimonetisasi. Nah, barulah jam 1 siang tadi saya mendapat surat dismonet ataupun pemberhentian kerjasama bersama partner YouTube. Artinya konten yang saya upload saat ini nantinya tidak bisa dimonetisasi atau tidak bisa ada iklan masuk ya ke dalam video saya. Nah, tetapi saya tetap semangat karena follower saya sudah banyak, mau 35.000 subscribe. Saya tetap semangat dan sebagai teguran untuk lebih semangat lagi ke depan. Nah, kepada kawan-kawan yang mengalami hal yang sama, yang nasibnya sama dengan saya, bahkan ada yang melebihi ratusan ribu followers, subscriber, ada jutaan subscriber, tetapi seketika dismonet, ya, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tidur. Kalau ada rasa semangat dalam hati dan benak dan pikiran kita, saya rasa kita bisa melewati itu semua dan akan menjadi lebih baik. Nah, kepada untuk kita semua, khususnya konten-konten kreator ataupun juga para subscriber saya pada saat ini, saya mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan untuk meremik lagu-lagu itu. Sudah 2 tahun yang lalu saya sudah berhenti melakukan remix lagu itu karena ada banyak pelanggaran setiap saya upload video remix. Ya, terkadang juga walaupun bahasa ataupun lagu lokal, misalkan lagu daerah Nias yang belum masuk lisensi, tetapi yang punya artisnya ataupun penyanyi aslinya, dia punya channel YouTube dan dia laporkan konten kita katanya tanpa seizin dan lain-lain sebagainya. Nah, ada beberapa juga yang saya cover lagu tersebut ataupun saya ambil lagunya dan saya bayar secara spontanitas kepada pencipta ataupun yang mempunyai izin tersebut. Tetapi itu juga tetap juga mungkin karena beda manajemennya setelah itu oleh channel YouTube tersebut, ya tetap juga kena lapornya nanti. Ya, jadi itu juga termasuk. Artinya kita remix lagu daerah pun yang belum ada lisensi, kita bilang bahwasanya ini aman, tetapi suatu saat nanti kita akan dilaporkan dan menjadi masalah pada channel YouTube kita. Inilah yang saya alami pada saat ini. Saya dibilang copyright dan lain-lain sebagainya, mengcopy dan menghak cipta dan lain-lain sebagainya, saya kurang paham masalah itu. Tetapi kalau saya sendiri pun kalau ada konten saya yang mau diambil copot langsung original 100%, saya tidak ada lapor apa-apa. Saya tidak minta penghapusan, saya tidak bisa biarkan saja. Bahkan diputar di TikTok, diputar di lain-lain sebagainya. Ya, saya tidak keberatan. Ya biarkan saja. Nah, jadi untuk kita semua kita harus tetap semangat. Saya sendiri tetap semangat karena uang di dalam itu udah kalau nggak salah 1.700.000. Jadi saya nggak bisa ngecek lagi 1.700.000, nggak tahu apakah cair itu nanti atau tidak. Karena pas saya klik tanda dolarnya itu nggak ada lagi uang sejumlah itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua tetap semangat dan bantu support saya juga untuk bisa melakukan konten-konten yang bermanfaat ke depan. Saya berencana bahwasanya list production ini saya jadikan konten sebagai speaking ya, untuk berbicara ataupun juga podcast. Tapi saya rasa kalau podcast juga agak terlalu ribet ya untuk editing dan lain sebagainya. Tetapi saya mau nanti membuat konten yang original aja, yang tanpa menggunakan suara orang lain, tetapi menggunakan suara saya sendiri dan ciptaan saya sendiri. Mungkin itu kontennya bentuk vlog ataupun bentuk nanti berkomunikasi dengan sesama kawan-kawan yang lain, saling berbagi pikiran atau edukasi ataupun juga tentang konten-konten yang bersifat memperankan diri sendiri. Karena selama ini saya berada di belakang layar, tidak pernah disorot oleh kamera. Karena saya belajar itu melalui di komputer untuk bikin remix lagu.
Kemudian saya upload, saya tinggal kasih foto cewek aja di depannya. Jadi orang itu bisa memutar, mendengarkan lagu tersebut yang saya upload di YouTube. Nah, jadi saat ini saya tidak mau seperti itu lagi. Mungkin itu bukan hal yang baik, ya. Saya juga tidak bilang bahwasanya saya sudah melakukan kesalahan. Tetapi yang menurut YouTube itu bukan hal yang baik karena itu ada ciptaan lagu orang sehingga kita bisa diklaim bahwasanya kita mengambil hak cipta orang lain walaupun sudah izin dan walaupun juga tidak izin. Nah, jadi email saya yang masuk pada saat ini di list production, saya merasa sedih sekali, ya. Yang dimana sebenarnya ini juga tidak termasuk saya harapkan sekali untuk pendapatannya, kadang pun tidak saya cek-cek. Tetapi seketika juga merasa sedih, ya, karena pernah saya nikmati bagaimana rasanya untuk perjuangan saya dalam dunia konten kreator dulu waktu 2018 luar biasa. Saya sana sini, nanya sana sini. Tetapi mungkin saat ini sebenarnya tidak terlalu membutuhkan, tetapi ya harus bagaimana, ya. Saya juga pengen semua media sosial saya itu harus monetisasi. Nah, tentu dengan seperti ini saya minta kepada kawan-kawan semua untuk support saya untuk kedepannya, bahwasannya saya biar lebih semangat lagi dalam mengambil momen ataupun membuat konten-konten yang bersifat edukasi dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat ini saya list production, ya, memohon maaf kepada yang sudah mensubscribe saya karena konten DJ dan konten-konten dunia hiburan ataupun konten-konten remix lagu, saya akan mulai saat ini dan next ke depannya saya akan ubah saluran ini menjadi saluran edukasi ataupun juga saluran konten atau bentuk podcast, ya. Kita akan minta-minta nanti beberapa narasumber kita yang mau akan datang ke sini, kita akan speaking, ya. Kita akan berbicara dengan mereka apa aja yang kita tanya sehingga bisa berbagi cerita lah kepada teman-teman semua. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, dan kepada kawan-kawan semua yang konten kreator dan pemirsa saya di khususnya di Lius Production, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini konten saat ini saya akan merubah total dan saya akan menghapus semua video lama dan saya mengejar tayangan untuk memulai dari nol lagi. Saya mulai dari nol lagi. Jadi mohon berikan support dan dukungan, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat buat para konten kreator yang sudah mengalami hal yang sama, dan juga para konten kreator yang pemula tetap semangat dan hati-hati dalam membuat konten. Demikian dan terima kasih.